Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Banin di Ipus Channel. Jika beberapa waktu lalu saya sering membahas tentang bagaimana cara menulis novel di sebuah platform novel online, maka kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar tentang kegiatan menulis itu sendiri, di mana yang akan saya angkat sebagai materi belajar bersama kali ini adalah tentang premis, yaitu apa itu premis, bagaimana cara membuat premis, dan sekaligus apa manfaat dari membuat premis sebelum menulis sebuah cerita atau menulis sebuah novel. Sebelumnya silahkan klik subscribe dulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Ngomong-ngomong soal premis, beberapa penulis mungkin sudah sangat familiar atau bahkan sering menerapkan kegiatan membuat premis terlebih dahulu sebelum akhirnya menulis novel atau menulis sebuah cerita. Tetapi ternyata beberapa penulis lain juga belum atau mungkin baru saja mengenal tentang istilah premis cerita ini. Nah, ngomong-ngomong apa sih premis itu? Premis itu gampangannya adalah intisari atau intinya sebuah keseluruhan cerita itu apa. Atau bisa juga disebut sebagai penjelasan secara singkat tentang keseluruhan dari isi cerita. Untuk membuat kalian lebih memahami tentang apa itu premis cerita, saya akan membuat satu contoh premis sebuah cerita yang sepertinya hampir semua orang mengetahui tentang cerita tersebut, yaitu cerita tentang Romeo and Juliet. Jadi kalau ditanya apa sih premis dari cerita Romeo and Juliet, bisa saya kasih penjelasan seperti ini. Romeo dan Juliet adalah sepasang kekasih yang ingin hidup bersama-sama tetapi terhalang restu orang tua. Kemudian mereka memilih untuk mati bersama-sama jika memang mereka tidak bisa hidup bersama-sama. Nah, nantinya sepanjang apapun novel ini akan dibuat, novel tentang Romeo and Juliet misalnya, tetap saja dia akan berada di garis yang sesuai dengan premis itu tadi, yaitu tentang sepasang kekasih yang saling mencintai. Mungkin akan diceritakan bagaimana mereka bisa saling mencintai, begini dan begitu. Kemudian mereka memiliki harapan atau keinginan untuk bisa hidup bersama-sama, sebagaimana semua orang yang saling mencintai ingin hidup bersama-sama. Kemudian muncul masalah di mana ternyata cinta mereka terhalang oleh bisa jadi restu orang tua, bisa jadi kasta keluarga, bisa jadi macam-macam. Nah, seperti itu. Endingnya bagaimana? Endingnya ternyata tadi disebutkan bahwa Romeo dan Juliet akhirnya memilih untuk mati bersama-sama karena mereka tidak bisa hidup bersama-sama. Nah, sepanjang apapun sebuah novel itu dibuat, ketika ada premisnya, maka konflik-konflik cerita akan tetap mengikuti alur yang sudah dibuat di dalam premis. Nah, manfaatnya membuat premis itu banyak sekali. Sebelum kita membahas tentang manfaat membuat premis sebelum menulis novel, ada baiknya kita mengetahui dulu bagaimana cara membuat premis yang baik. Premis yang baik itu ada rumusnya, teman-teman. Jadi rumusnya bisa kita lihat, kita tengok tadi premis yang sudah saya buat. Kata pertama, Romeo dan Juliet. Nah, rumus premis yang pertama itu adalah karakter atau tokoh-tokoh utama cerita. Lalu ditambah dengan tujuan dari karakter utama tersebut atau tujuan goal dari tokoh utama tersebut. Yang tadi di premis disebutkan bahwa Romeo dan Juliet ingin sepasang kekasih yang ingin hidup bersama. Lalu ditambah lagi konflik atau permasalahan yang disuguhkan, di mana di premis di awal saya sebutkan bahwa permasalahannya adalah cinta mereka terhalang restu keluarga. Ini contoh saja ya, restu orang tua. Nah, setelah konflik ditambah lagi yang terakhir adalah resolusi. Resolusi yang saya sebutkan di contoh awal tadi adalah Romeo and Juliet akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup mereka atau mati bersama-sama karena tidak bisa hidup bersama. Nah, jadi resolusi ini adalah penyelesaian atau istilahnya ya, resolusi, penyelesaian dari konflik dan goal. Ketika goal ini bertemu dengan konflik, penyelesaiannya seperti apa, ending ceritanya seperti apa. Nah, itu tadi, ingat-ingat, rumus membuat premis adalah yang pertama, karakter ditambah goal atau tujuan dari karakter tersebut, mau apa, mau bagaimana. Kemudian ditambah konflik yang menghalangi
tokoh tersebut tidak bisa atau belum bisa meraih tujuannya. Kemudian resolusi itu adalah jawaban. Ketika sebuah goal dipertemukan dengan sebuah konflik, maka akan menghasilkan sebuah jawaban atau sebuah penyelesaian. Nah, itu adalah rumus-rumusnya. Kalau kalian sudah memahami rumus ini, maka kalian akan bisa membuat cerita model apapun. Sekarang kita bahas apa sih manfaat-manfaat dari membuat premis cerita. Manfaat yang pertama adalah kita bisa mengeksekusi ide-ide kita yang masih abstrak. Jadi kan ada banyak tuh kita penulis-penulis atau saya juga sendiri mengalami kita memiliki banyak sekali ide. Aku mau bikin cerita seperti ini, aku mau bikin cerita seperti ini, seperti itu. Saking banyaknya ide yang kita miliki sampai kita tidak bisa menulis satu novel pun. Nah, membuat premis cerita itu akan memudahkan atau akan membuat ide-ide kita yang sebelumnya abstrak itu menjadi bisa dieksekusi atau menjadi bisa lebih realistik. Dari yang abstrak menjadi lebih konkret. Mengapa? Karena kita menggali informasi-informasi yang sebelumnya random, ada di otak kita secara random, kemudian kita masukkan, kita terapkan ke dalam rumus yang tadi. Karakternya mau siapa, goalnya mau bagaimana, konfliknya mau seperti apa, dan resolusinya bagaimana. Nah, ketika kita bisa menangkap premis cerita, maka kita juga akan bisa membuat satu kesatuan novel yang utuh. Itu tadi manfaat yang pertama, yaitu membuat ide-ide yang abstrak menjadi lebih konkret dan kemudian bisa dieksekusi. Kemudian manfaat yang kedua dari membuat premis cerita adalah menghindari dari tersesatnya seorang penulis ketika menulis novel di tengah jalan. Jadi kan sering juga tuh seorang penulis ketika menulis novel dan di tengah jalan di chapter yang ke-50 misalnya atau chapter yang ke-30 ke-100 mereka tiba-tiba bingung. Ini ceritanya mau dibawa kemana, ini konfliknya mau bagaimana lagi, terus resolusinya, terus penyelesaiannya gimana. Nah, hal-hal tersebut terjadi karena kita tidak memiliki premis cerita. Akhirnya, pasti pada suatu ketika kita akan mengalami yang namanya bingung. Ceritanya mau dibawa kemana, konfliknya mau diapakan lagi, tokoh utamanya mau ngapain lagi. Karena memang tidak ada garis atau tidak ada panduan yang bisa kita pakai untuk membuat cerita tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki premis yang cukup jelas, maka bisa dipastikan kejadian-kejadian kebingungan di tengah jalan atau tersesat di tengah jalan itu akan lebih terminimalisir. Nah, manfaat yang berikutnya ketika kita membuat premis cerita adalah menghindari yang namanya cerita melebar kemana-mana. Nah, ini manfaat yang ketiga, dimana kalau kita memiliki premis itu cerita kita akan tetap utuh karena kita sudah memiliki bangunan atau pondasi yang sudah jelas. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita yang mungkin tidak terlalu perlu atau mungkin bertele-tele atau mungkin sangat keluar dari jalur kita masukkan ke dalam sebuah cerita karena kita sudah memiliki pondasi yang cukup kuat terkait dengan bagaimana cerita tersebut akan berjalan. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat yang keempat adalah ketika kita membuat premis cerita, maka kita tidak akan kehilangan ruh dari cerita yang kita buat. Seperti tadi, kalau kita nggak bikin premis kan ada kemungkinan cerita kita melebar. Nah, kalau kita bikin premis, kita akan membuat cerita kita semakin utuh dan padat. Kepadatan cerita ini akan semakin membuat konflik-konflik terasa. Karakter-karakter tokoh itu semakin terasa karena kita fokus pada garis yang sudah kita buat. Manfaat yang terakhir dari membuat premis cerita adalah memudahkan kita sendiri dalam kegiatan menulis sebuah cerita. Jadi karena kita sudah memiliki amunisi yang cukup, terus ide-ide yang abstrak tadi itu sudah menjadi lebih konkret, maka kegiatan menulis, kegiatan mengolah alur itu akan lebih mudah. Dan itu artinya kita sudah memudahkan diri kita sendiri dalam kegiatan menulis sebuah novel, seperti itu. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang apa itu premis, bagaimana cara membuat premis, dan manfaat-manfaat apa saja yang bisa kita peroleh ketika kita
menyempatkan diri untuk membuat sebuah premis sebelum akhirnya kita terjun untuk menulis sebuah novel. Halo buat kalian kaum milenial yang ingin terus berproduksi, berkarya tanpa harus menjadi sibuk, kalian bisa menggunakan buku ini sebagai bacaan yang sangat berkualitas dan juga membantu sehingga kalian bisa menjadi produktif tanpa harus menjadi sibuk. Kalian bisa melakukan pemesanan untuk buku ini di Tokopedia atau Shopee atau datang langsung ke toko buku, Gramedia atau Togamas dan lain-lain, dan bisa juga pesan langsung ke saya penulisnya dengan cara menghubungi saya lewat DM IG ataupun japri ke WA. Terima kasih.